Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Andri Helmi. Kali ini kita akan membahas masih seputar mengenai materi yang disampaikan sebelumnya. Sesi ini untuk sesi 14-15 kita akan berdiskusi mengenai analisis regresi linear. Secara definisi, analisis regresi linear ini merupakan sebuah model yang berusaha menjelaskan hubungan fungsional antara dua variabel, di mana satu variabel bertindak sebagai prediktor terhadap variabel respon. Agar kita bisa memahami apa itu regresi, coba kita bandingkan dengan korelasi. Perbandingan antara korelasi dengan regresi di sini membahas keeratan hubungan antar dua variabel. Sedangkan metode regresi membahas pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Sudut pandangnya, korelasi dan regresi sama-sama membahas keterkaitan antar dua variabel. Kalau korelasi hubungan, kalau regresi itu pengaruh. Ketika kita berbicara mengenai regresi, ada hubungan dengan sifatnya, hubungan fungsional. Kita harus tetapkan mana variabel prediktor, mana variabel respon, mana variabel independen, atau mana variabel dependennya. Untuk tujuan analisis regresi secara umum ada 3, yaitu untuk mengukur kekuatan hubungan, uji pengaruh, dan peramalan atau prediksi. Kemudian ini sebagai contoh, ada 2 variabel misalnya penjualan dan biaya promosi. Dalam praktik tentunya akan dibahas bagaimana pengaruh antara biaya promosi terhadap penjualan. Di sini ya ada variabel dependen yaitu penjualan, sedangkan variabel independennya adalah biaya promosi. Untuk perbedaan antara korelasi dan regresi, kita bisa lihat untuk korelasi hanya menunjukkan sekedar hubungan. Dalam korelasi variabel tidak ada istilah tergantung dan variabel bebas. Sementara untuk regresi menunjukkan hubungan pengaruh dan dalam regresi terdapat istilah tergantung dan variabel bebas. Jadi kita bisa lihat kalau secara paradigma untuk korelasi itu biasanya ditunjukkan dengan 2 panah X dengan Y, untuk regresi X terhadap Y, di mana X itu variabel independen dan Y variabel dependennya. Selanjutnya, dalam variabel untuk analisis regresi, di sini ada yang disebut sebagai variabel X, ada istilahnya variabel Y, atau ada kalanya untuk beberapa referensi tidak menunjukkan variabel X, variabel Y, misalnya variabel A, variabel B. Namun pada dasarnya kita harus tahu konsep mengenai variabel yang akan kita ambil sebagai sebuah dasar untuk penelitian. Variabel X biasanya ini menunjukkan variabel bebas atau variabel independen. Atau ada yang menjelaskan juga disebut sebagai variabel yang menjelaskan atau explanatory variable. Atau ada yang menyebutkan prediktor atau variabel peramal. Atau variabel yang meregresi atau regresor. Atau variabel perangsang atau kendali, atau stimulus of control variable. Dan variabel Y sering disebut sebagai variabel dependent atau variabel tergantung, atau variabel yang dijelaskan atau explain variable, atau variabel yang diramalkan atau predicted, atau variabel yang diregresi atau regression, dan variabel tanggapan atau respon. Ini untuk jenis variabel dalam analisis regresi. Selanjutnya, syarat variabel dalam regresi linear itu yang pertama, variabel X dan variabel Y atau independen dan variabel dependen memiliki skala pengukuran sekurang-kurangnya interval. Karena untuk model regresi linear ini adalah bagian dari statistik parametrik, sehingga untuk skala pengukuran sekurang-kurangnya interval atau bentuknya rasio. Kemudian, data yang terkumpul harus memenuhi model dasar. Kemudian, pengumpulan datanya bisa dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama, variabel X ditentukan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, sekaligus dihitung variabel X dan Y-nya.
Karena harga variabel X-nya fix, ya, variabel independennya fix, maka distribusi variabel Y sama dengan variabel X, yaitu mengikuti distribusi normal dengan rata-rata nol dan variansnya adalah homoskedasticity. Itu syarat yang harus dipenuhi dalam regresi linear. Selanjutnya, dalam analisis data, untuk analisis data diperlukan perhitungan yang pertama persamaan regresi, yang kedua koefisien determinasi pengaruhnya, ya. Yang ketiga kesalahan baku estimasi, yang keempat kesalahan baku koefisien regresi, yang kelima nilai F hitung, dan yang keenam adalah nilai T hitungnya. Jadi untuk dapat menganalisis regresi, model regresi, kita harus melalui 6 tahapan ini. 6 analisis diperlukan untuk dapat menjawab bagaimana uji hipotesis dari analisis regresi. Untuk yang pertama, masing-masing kita bahas dulu. Persamaan regresi di sini dalam prakteknya, regres itu sering dibedakan antara regresi sederhana dan regresi berganda. Disebut sebagai regresi sederhana atau simple regression jika hanya satu variabel independen. Sedangkan regresi berganda atau multiple regression jika ada lebih dari satu variabel independen atau variabel X-nya lebih banyak, itu bisa menggunakan multiple regression atau regresi berganda. Sementara jika hanya satu variabel independen, satu variabel dependen, berarti cukup menggunakan simple regression atau regresi sederhana. Kemudian model dasar regresi linear sederhana biasanya ditunjukkan dalam bentuk persamaan regresi Y sama dengan alfa ditambah beta X tambah E. Itu sama dengan epsilon atau variabel lain yang di luar dari yang kita teliti. Untuk model dasar regresi linear berganda ini cukup panjang tergantung dari variabel yang kita gunakan dalam penelitian. Y sama dengan A tambah beta 1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 dan seterusnya. Tergantung dari variabelnya. Semakin banyak variabelnya berarti betanya makin banyak dan variabel X-nya pun makin banyak dalam persamaan regresinya. Di sini kita dapat melihat Y adalah variabel dependent atau variabel respon atau tergantung. Kemudian X1, X2 dan seterusnya adalah variabel independen atau prediktor atau bebas. Alpha adalah parameter intercept atau konstanta. Kemudian beta 1, beta 2 dan seterusnya adalah parameter slope atau koefisien. Dan E adalah residua yang merupakan variabel random. Variabel yang tidak diteliti yang diduga akan mempengaruhi variabel Y. Kemudian untuk regresi linear sederhana, di sini dalam praktiknya persamaan dasar regresi linear sederhana menjadi agar lebih mudah dalam penulisan dan dalam penyampaian kaitannya dengan persamaan regresi yang awalnya Y sama dengan alfa tambah beta X, ya, menjadi Y sama dengan A tambah BX. Langkah-langkah dalam pengujian regresi linear sederhana, kita tentukan dulu B-nya, ya. Untuk mencari B itu adalah dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Untuk persamaan yang atas pembilang sama dengan SXY dan untuk penyebut yang bawah sama dengan XXS, SXX. Ya. Untuk mencari A atau konstanta di sini sama dengan sigma Y dikurangi B sigma X dibagi N. Atau Y bar itu sebetulnya sigma Y dibagi N, ya, dikurangi BX bar, ya. X bar itu adalah sigma X dibagi N. Sebetulnya sama saja. Hanya disederhanakan lagi untuk pencarian dari A. Yang kedua, koefisien determinasi. Untuk mengetahui berapa besar koefisien determinasi, ya ini sering dilambangkan dengan R square atau R pangkat 2 atau R kuadrat. Ini adalah ukuran statistik yang digunakan
dalam analisis regresi untuk menilai seberapa baik model regresi dapat memprediksi atau menjelaskan variasi dalam data yang diamati. Koefisien determinasi ini memprediksi atau menjelaskan variasi data di mana kita dapat mengetahui proporsi variansi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya dalam sebuah model. Nilainya biasanya berkisar antara 0 sampai 1 dan biasanya dalam bentuk persen kalau untuk determinasi. Jika nilai determinasi ini atau R-square ini mendekati 1, ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang baik dan menjelaskan sebagian besar variasi dalam data. Sebaliknya, jika R-square ini mendekati 0, ini menunjukkan bahwa model tidak menjelaskan banyak variasi dalam data. Nah, ini yang disebut sebagai koefisien determinasi. Sementara koefisien determinasi yang disesuaikan atau adjusted ini sebetulnya masih bagian dari koefisien determinasi. Hanya kalau untuk adjusted R-square ini sebetulnya adalah versi modifikasi dari koefisien determinasi yang atas. Ya, yang memperhitungkan jumlah variabel independen dalam sebuah model dan ukuran sampelnya. Jadi adjusted R-square ini memberikan ukuran yang lebih akurat sebetulnya tentang seberapa baik model regresi dapat menjelaskan variabilitas data dengan memperbaiki kemungkinan kelebihan penyesuaian ketika terlalu banyak variabel independen yang dimasukkan ke dalam sebuah model. Nah, ada kalanya adjusted R-square ini dapat bernilai lebih rendah dari R-square ya, rata-rata, tapi biasanya lebih tinggi untuk adjusted R-square ya. Ini tentunya dapat memberikan gambaran yang lebih realistis tentang kinerja model, terutama ketika jumlah variabel independen relatif besar dibandingkan dengan ukuran sampelnya. Contoh misalnya, jika R-square-nya misalnya 0,9, kemudian adjusted R-square-nya adalah 0,85, maka model ini menjelaskan 90% variansi dalam data. Tetapi setelah disesuaikan untuk jumlah variabel independen dan ukuran sampelnya, sebenarnya hanya 85% variansi dapat dijelaskan oleh model. Terutama untuk yang menggunakan regresi berganda, biasanya untuk mengetahui koefisien determinasi menggunakan adjusted R-square. Kalau untuk sederhana biasanya menggunakan yang R-square-nya. Nah, untuk rumusnya seperti ini. R-adjusted ini adalah koefisien yang disesuaikan. Atau misalnya lagi jika R-square-nya 0,6 misal, kemudian adjusted R-square-nya misalnya 0,4, ini menunjukkan bahwa model mungkin terlalu banyak memasukkan variabel independen. Jadi variabel X-nya mungkin terlalu banyak, sehingga adjusted R-square-nya lebih kecil. Dan ini dapat membantu mencegah kesimpulan yang terlalu optimis tentang kinerja model. Ya, ini yang disebut sebagai koefisien determinasi. Selanjutnya, untuk kesalahan baku estimasi. Kesalahan baku estimasi ini atau sering diistilahkan dengan standard error of the estimate atau diistilahkan dengan SE ya. Ini ukuran statistik yang menunjukkan seberapa besar penyimpangan nilai observasi aktual dari nilai yang diprediksi oleh model regresi. Kesalahan baku estimasi memberikan gambaran mengenai seberapa baik model regresi linier dapat memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independennya. Ya, di sini kita dapat melihat untuk rumusnya sama dengan akar dari sigma Y dikurangi Y.
bar atau Y topi kuadrat dibagi N dikurangi K, di mana Y ini adalah nilai observasi aktual, Y topi atau Y bar adalah nilai prediksi dari model regresinya, kemudian N itu adalah jumlah total observasi dan K itu adalah jumlah variabel independen atau variabel X dalam model. Ini tidak termasuk intercept ya. Nilai SE yang kecil atau standard error of the estimate yang kecil ini menunjukkan bahwa model memiliki akurasi prediksi yang baik karena nilai prediksi mendekati nilai observasi aktualnya. Sementara nilai SE yang besar menunjukkan bahwa model memiliki akurasi prediksi yang buruk karena terdapat banyak penyimpangan antara nilai prediksi dan nilai observasi aktual. Selanjutnya yang keempat, dalam perhitungan analisis regresi, kita harus menghitung kesalahan baku koefisien regresi. Kesalahan baku koefisien regresi atau sering diistilahkan dengan standard error of the regression coefficient ini adalah ukuran yang menunjukkan seberapa bervariasinya atau tidak bervariasinya estimasi koefisien regresi dalam model. Kesalahan baku ini penting karena membantu dalam menguji signifikansi statistik dari koefisien regresi, yaitu apakah suatu variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen. Untuk rumusnya, ya kita dapat melihat sama dengan SE dibagi akar sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi N. Nah, di sini dapat diinterpretasikan bahwa kesalahan baku yang kecil ini menunjukkan bahwa estimasi koefisien regresi stabil dan ada sedikit variabilitas dalam estimasi. Sementara untuk kesalahan baku yang besar menunjukkan bahwa estimasi koefisien regresi kurang stabil dan ada banyak variabilitas dalam estimasinya. Kemudian yang kelima adalah kita harus menghitung nilai F hitungnya apa. Berapa besar F hitungnya. F hitung atau disebut sebagai F statistik itu adalah nilai statistik yang digunakan dalam analisis varians atau ANOVA. Pernah kita bahas juga di sesi sebelumnya. Dan regresi ya untuk menguji signifikansi keseluruhan dari model. Secara khusus, F hitung digunakan untuk menentukan apakah model regresi yang kita buat secara signifikan lebih baik dalam menjelaskan variabilitas dalam data dibandingkan dengan model tanpa variabel independen. Nah, rumusnya seperti ini. F hitung sama dengan R square dibagi K dibagi 1 dikurangi R square dibagi N dikurangi K dikurangi 1. Dalam konteks regresi linier, F hitung ini digunakan untuk menguji hipotesis 0. Bahwa semua koefisien regresi dalam model adalah sama dengan 0, yaitu tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Untuk kriteria ujinya, kita bisa melihat H0 diterima jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel. Kemudian H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. Dengan alfa, K, N, min K dikurangi 1 ya. Untuk tingkat signifikansinya kita tentukan berdasarkan dari yang memang dipertanyakan. Kemudian yang keenam, kita harus mencari T hitungnya bagaimana. Untuk T hitung ini digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung atau tidak. Ya, untuk beberapa variabel independen, T hitung ini digunakan untuk uji parsial. Uji masing-masing dari setiap variabel atau dimensi apakah berpengaruh terhadap variabel dependen atau tidak. Untuk rumusnya T hitung sama dengan BJ dikurangi SBJ dengan kriteria ujinya. Nah, ini dapat dilihat jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel dan lebih dari sama dengan negatif T tabel, maka H0 ditolak. Jika H0 ditolak, ini berarti HA diterima apabila T hitung lebih besar dari T tabel. Contoh kasus misalnya
sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kita ambil sampel acak sebanyak 10 karyawan untuk diwawancarai. Dengan standar error 5%, ujilah penelitian tersebut. Misalnya ini adalah data 10 karyawan setelah dilakukan wawancara dan skor nilai yang menunjukkan di sini adalah besaran skor untuk motivasi dan kinerja untuk masing-masing karyawan. Nah, di sini ada notes ya. Untuk contoh kasus ya hanya sebatas memang ini 10 sampel. Tapi untuk data penelitian, apalagi untuk yang sifatnya statistik parametrik, diharapkan jumlah sampel minimal itu ada 30. Hal itu karena analisis regresi termasuk ke dalam analisis parametrik. Ini hanya sebatas contoh saja dalam perhitungan bagaimana implementasi untuk regresi linearnya. Untuk menjawab pertanyaan tadi, ya kaitannya dengan sebuah kasus ini, maka dapat dijawab. Yang pertama, kita tentukan dulu bagaimana persamaan regresinya, di mana untuk persamaan regresi saya cantumkan lagi Y sama dengan A plus BX. Ini adalah skor dari data mentah yang ada kaitannya dengan variabel X dan variabel Y dengan jumlah 10 karyawan. Ya, kemudian di sini untuk mencari persamaan regresi kita harus tentukan berapa besarnya A dan berapa besarnya B. Untuk menentukan B, maka rumus yang digunakannya adalah ini, N sigma X dikurangi sigma X sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Sehingga kolom-kolom yang harus ditambahkan di pinggirnya untuk mempermudah pencarian data sigma XY ini di sini, kemudian sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat. Untuk XY berarti di sini adalah 6 dikali 5 ya. Kemudian untuk yang kedua 8 kali 6 48, 10 kali 8 80, 12 kali 9 sampai dengan bawah. Semua dikalikan antara skor variabel X dan variabel Y. Totalnya 2068. Kemudian untuk X kuadrat itu dengan cara X yang ada di kolom kedua ini 6, 8, 10 dikuadratkan, 6 dikuadratkan sampai dengan 36, 64, 10 dikuadratkan sampai dengan 100 dan seterusnya. Kemudian diperoleh total sigma X kuadrat sampai dengan 3046. Sementara Y kuadrat ini 5 dikuadratkan 25, 6 dikuadratkan 36, 8 kuadrat sampai dengan 64 dan seterusnya. Ya, sehingga diperoleh sigma Y kuadrat sama dengan 1415. Nah, setelah kita mengetahui berapa sigma XY, berapa sigma X kuadrat, berapa sigma Y kuadrat, ya, kita bisa langsung masukkan ke pencarian untuk mencari B. Ya, N-nya sama dengan 10, sigma XY-nya 2068, sigma X-nya 160 dan sigma Y-nya 111. Dibagi dengan N-nya 10, sigma X kuadratnya adalah 3046 dan sigma X-nya 160 kuadrat. Sehingga diperoleh 0,6. Untuk mencari A, konstanta yaitu dengan cara sigma Y dikurangi B sigma X dibagi N. Atau Y bar dikurangi B X bar. Y barnya diketahui 11,1 yang ini. Kemudian dikurangi B-nya yang tadi 0,6 ya dikali dengan sigma X. Sigma X-nya adalah 16 X bar. Ya, X barnya sama dengan 16. Kemudian diperoleh 1,5. Maka dari persamaan ketika kita sudah mengetahui besarnya A dan B, dapat dibuat persamaan regresi linear sederhana
yaitu 1,5 ditambah 0,6x ya, sesuai dengan persamaan regresi yang ada di atasnya ini. 1,5 tambah 0,6x dapat dianalisis ya di sini bahwa apabila karyawan tidak dimotivasi atau X sama dengan 0, ya ini ketika X sama dengan 0, maka diperkirakan kinerja karyawan hanya sebesar 1,5 saja. Karena 0,6 kali 0, 0 tambah 1,5 sebenarnya 1,5. Namun apabila karyawan dimotivasi sebanyak 1, X sama dengan 1 misalnya, maka diperkirakan kinerja karyawan sebesar 150 tambah 0,6 dikali 1 sama dengan 2,1. Koefisien regresi B 0,6 ini mengindikasikan bahwa besaran penambahan kinerja karyawan untuk setiap pertambahan motivasi. Ketika karyawan dimotivasi sebesar 1, maka kinerja akan bertambah 0,6 kali. Karena apa? Karena nilai B-nya ini positif. Kalau positif berarti semakin tinggi X, semakin tinggi Y. Artinya besaran penambahan kinerja karyawan untuk setiap pertambahan motivasi. Ya, ini adalah justifikasi untuk dapat menjelaskan persamaan regresi linear sederhana. Kemudian dalam menghitung koefisien determinasi, di sini bisa kita lihat ya masih menggunakan data yang sama dengan yang tadi, sigma X, sigma Y ya. Di sini Anda tambahkan ke pinggir kolom kanannya adalah Y predicted, kemudian Y dikurangi Y pred, dan kemudian Y dikurangi Y rata-rata kuadrat. Di sini Y predicted sama dengan 5,1. 5,1 itu adalah yaitu dari rumus persamaan regresi yang tadi, Y sama dengan A plus BX 1,5 tambah 0,6x. Jadi untuk X-nya itu diganti dengan 6, 8, 10 ya. Jadi itu yang kali 6 ya. 0,6 kali 6 tambah 1,5 sama dengan 5,1 ya. Kemudian yang kedua juga sama, kita masukkan X-nya yang gunakan 8 yang ini sehingga dapat diperoleh Y-nya berapa. Yang ketiga juga sama, 10. Untuk 10 juga sama ya, nilainya 8,7, 9,3 sampai dengan yang lainnya. Diperoleh Y predicted sama dengan 111 sama dengan sigma Y. Kemudian kita hitung Y dikurangi Y predicted dikuadratkan. Berarti 5 dikurangi 5,1. 0,1 dikuadratkan sama dengan 0,01. Yang kedua 6 dikurangi 6,3 dikuadratkan. Berarti 0,3 kuadrat 0,09 dan seterusnya. Kemudian diperoleh di sini 7,46 sigma Y dikurangi Y predicted. Ya, ini sebetulnya untuk kita masukkan angkanya ke pembilang yang atas. Kemudian kita cari Y dikurangi Y rata-rata. Untuk Y rata-rata di sini diperoleh 11,1. Sehingga Y dikurangi Y rata-rata sama dengan 5 dikurangi 11,1. Dikuadratkan mendapatkan 37,21. Kemudian yang kedua 6 dikurangi 11,1 dikuadratkan 26,01, yang ketiga 9,61 dan seterusnya. Sehingga diperoleh Y dikurangi Y rata-rata dan dikuadratkan diperoleh sebesar 182,9. Nah, kita bisa langsung masukkan ke rumus. Y dikurangi Y predicted ini 7,6. Kemudian 182,9 ya. Dikurangi ya, kemudian akan menjadi 0,9592. Jadi dapat disimpulkan kontribusi yang disumbangkan motivasi terhadap kinerja karyawan sebesar 95,92. Jadi ini dibulatkan 95,92%. Sementara untuk menghitung koefisien determinasi yang disesuaikan atau adjust R square, yaitu dengan cara R square dikurangi P dikali 1 dikurangi R square dibagi N min P min 1. Ini kita peroleh hasilnya 0,9541, hampir identik dengan koefisien determinasi. Berarti ini menunjukkan bahwa untuk
R square, model ini variansinya dapat dijelaskan oleh model ya. Karena untuk R adjusted-nya hampir sama dengan koefisien determinasi. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mencari kesalahan baku estimasi. Tadi rumusnya adalah SE atau standard error of the estimate ya, sama dengan akar dari sigma Y dikurangi Y bar kuadrat dibagi N dikurangi K. Tadi 7,46 dibagi 10,1 sama dengan 0,9104. Untuk kesalahan baku koefisien regresi kita bisa menghitungnya dari rumus ini. SE yang atas ya 0,9104 dibagi dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat kan dibagi N, sesuai dengan jumlah dari yang sudah tadi kita hitung dari slide sebelumnya, diperoleh 0,0413. Sementara nilai F hitungnya ya, kita buat dulu hipotesis pertama di mana model regresi linear sederhana dapat digunakan untuk memprediksi kinerja karyawan yang dipengaruhi oleh motivasi. Dan untuk H0-nya, model regresi sederhana tidak dapat digunakan untuk memprediksi kinerja karyawan yang dipengaruhi oleh motivasi. Statistik ujinya menggunakan rumus yang tadi, F hitung sama dengan R square dibagi K dibagi 1 dikurangi R square dibagi N dikurangi K dikurangi 1. Ini hasilnya R square yang tadi ya. Kemudian N-nya tadi berapa jumlah sampelnya. Kemudian K-nya adalah jumlah variabel independen, variabel X-nya 1 dikurangi 1 sama dengan 188,0784. Kemudian kita cari F hitungnya dengan F tabel alfa K N dikurangi K dikurangi 1. Tadi alfanya 5% ya, kemudian K-nya tadi variabel independennya 1. Kemudian N-nya tadi kan 10 dikurangi K-nya 1 dikurangi 1 berarti 8. Berarti F tabelnya diperoleh sebesar 5,32. Kriteria ujinya ini apabila F hitungnya lebih besar dari F tabel maka H0 ditolak dan HA diterima. Ya, ternyata di sini dapat disimpulkan bahwa F hitungnya 188, ini dengan F tabelnya jelas lebih besar dari F hitung sehingga H0 ditolak. Artinya H1 yang diterima. H0 ditolak. Artinya model regresi linear sederhana yang telah terbentuk dapat digunakan untuk memprediksi kinerja karyawan yang dipengaruhi oleh motivasi. Kemudian untuk uji T-nya ya, untuk H1 bunyinya terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. Kemudian untuk H0-nya tidak terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. Statistik ujinya kita menggunakan T hitung yaitu dengan BJ dibagi SBJ sama dengan 0,6 dibagi 0,413. Ini diperoleh dari angka yang tadi sudah dihitung. Diperoleh sama dengan T hitungnya 14,53. Untuk T tabelnya kita bisa mencari karena ini menggunakan uji dua pihak. Dua pihak, maka ini alfanya dibagi 2. Alfanya tadi adalah 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Nah ini 0,025 dengan N dikurangi K dikurangi 1. N-nya tadi adalah 10 dikurangi variabel independennya 1. 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Diperoleh T tabelnya 2,306. Ini T hitungnya. Jelas dibandingkan dengan T hitung lebih besar dibandingkan dengan T tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa ketika itu terjadi H0-nya ditolak. Jadi yang ditolak yang ini yang diterima H1. Artinya dengan alfa 5% terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. Kesimpulannya, ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif motivasi terhadap kinerja karyawan karena tadi diperoleh untuk koefisien regresinya positif ya, makanya menambahkan
pengaruh positif. Jika dikurangi berarti terdapat pengaruh negatif. Implikasinya, ini sebaiknya perusahaan terus memotivasi karyawan agar kinerja karyawan terus meningkat. Karena dari hasil analisa dengan hasilnya Y sama dengan A plus BX, tadi hasilnya ternyata positif. Dapat dijelaskan bahwa ketika perusahaan ingin dapat meningkatkan kinerja atau Y, maka perusahaan harus dapat meningkatkan motivasi. Karena jelas diperoleh hasilnya tandanya positif. Jadi kalau misalnya perusahaan ingin kinerjanya bagus, maka motivasinya harus tetap ditingkatkan. Jadi implikasinya sebaiknya perusahaan dapat terus memotivasi karyawan agar kinerja karyawan terus meningkat. Karena indikasi dari ini. Selanjutnya kita buat contoh lagi untuk penerapan studi kasus mix ya dari materi yang sebelumnya, yaitu di analisis korelasi dan bagaimana penerapannya ketika kasus ini muncul ya dalam penerapan regresi dan korelasinya. Misalnya suatu penelitian ingin menguji kontribusi pengaruh pengalaman kerja pegawai marketing, dalam hal ini sebagai variabel independen atau X, terhadap omset penjualan atau variabel Y. Berdasarkan survei, si peneliti diperoleh hasil sebagai berikut. Ini misalnya A, perusahaan B, jadi ada 8 perusahaan dianalisa. Untuk pengalaman kerja ini variabel X dan untuk omset variabel Y. Satuannya pengalaman kerja dalam tahunan, berarti untuk perusahaan A dia mempunyai seorang pegawai dengan pengalaman kerja 2 tahun. Kemudian perusahaan B pengalaman kerja 3 tahun dan seterusnya. Kemudian dilihat dari omset penjualannya, untuk perusahaan A dengan tenaga marketing pengalamannya 2 tahun, dia mendapatkan omset 50 juta karena ini dalam puluhan juta ya, tinggal kali 10 juta saja. Untuk yang B 80 juta, untuk yang C 80 juta dan seterusnya. Pertanyaannya, yang pertama, buatkan persamaan regresinya dan juga dijelaskan. Yang kedua, berapa perkiraan omset penjualan perusahaan jika memiliki pegawai marketing yang memiliki pengalaman kerjanya 10 tahun. Ini yang atas pengalaman kerjanya rata-rata di bawah 7 tahun ya, maksimal 6. Ini apabila 10 tahun kira-kira perkiraan omsetnya berapa? Nomor 3, jika diinginkan omset penjualan sebesar 300 juta, si perusahaan harus mencari karyawan yang berpengalaman di bidang marketing berapa tahun. Nah ini Anda dapat melihat bahwa omset perusahaan paling tinggi itu adalah 11. Berarti artinya 11 kali 10 juta berarti 110 juta. Sementara di pertanyaan ketiga, jika omsetnya diinginkan 300 juta, kira-kira perusahaan harus mencari karyawan yang berpengalaman di bidang marketingnya berapa tahun. Yang keempat, berapa kuatkah hubungan yang terjadi antara pengalaman kerja pegawai marketing dengan omset penjualan? Berarti di sini kita cari koefisien korelasinya. Yang kelima, tentukan besarnya pengaruh. Yang keenam, uji hipotesis penelitiannya dengan alfanya 5%. Berarti dari kasus ini kita bisa melihat bahwa untuk instrumen penelitiannya dia menggunakan numerik. Karena menggunakan data dari perusahaan dengan pengalaman kerja dan omset penjualan dalam bentuk rupiah satuannya. Untuk menjawab pertanyaan pertama, tadi pertanyaan pertama adalah tentukan persamaan regresinya. Untuk persamaan regresi dengan rumus yang tadi sudah dijelaskan, dengan persamaan Y sama dengan A plus BX, kita harus cari A-nya berapa dan B-nya berapa. Ya, untuk skor X dan skor Y sudah ditentukan berapa tadi. Ya, kemudian seperti contoh sebelumnya di kolom pinggirnya kita tambahkan sesuai dengan data yang dibutuhkan ya, sigma X kuadrat, sigma XC dan sigma Y kuadrat. Ya, sigma X kuadrat berarti 2 pangkat 2 4, XC berarti 2 kali 5 10 dan Y kuadrat 25. Diperoleh sigma X 24, sigma Y 56, X kuadrat 96, sigma XC 198 dan sigma Y kuadrat 448. Kemudian kita masukkan ke rumus yang sudah ada. Untuk A sama dengan
diperoleh 3,25 dan B-nya sama dengan 1,25. Ini kebetulan untuk yang B positif ya. Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh A-nya 3,25, B-nya positif 1,25. Maka persamaan regresi yang terbentuk adalah 3,25 ditambah 1,25 X. Ini sesuai dengan persamaan regresi ini. Ya, belakangnya pakai X. Keterangannya, X adalah pengalaman kerja dan Y adalah omset penjualan. 3,25 itu adalah besarnya omset penjualan jika X-nya atau pengalaman kerjanya sama dengan 0 tahun. Jika 0 kan 0 kali 1,25, 0. 0 tambah 3,25 sama dengan 3,25. Jadi 3,25 itu adalah besarnya omset perusahaan jika pengalaman kerjanya 0 tahun. Jadi jika X-nya 0 tahun. 1,25 ini adalah perubahan atau pertambahan omset. Karena pertambahan di sini maksudnya karena sifatnya positif sehingga pertambahan omset penjualan jika pengalaman kerja bertambah 1 tahun. Nah, ini adalah persamaan regresi yang terbentuk ya. Kemudian yang kedua, pertanyaannya tadi, berapakah perkiraan omset penjualan ya jika perusahaan memiliki pegawai marketing dengan pengalaman kerja 10 tahun. Nah, untuk menjawab hal ini tentunya kita harus turunkan dari persamaan regresi yang ada yang tadi 3,25 tambah 1,25 X ya. Diketahui pengalaman kerjanya tadi 10 tahun berarti dikali 10 ya, sehingga diperoleh 15,75. Jadi diprediksi karena Y satuannya puluhan juta, jadi tinggal dikali 10 juta, 15,75 kali 10 juta berarti 15 juta 750.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika pengalaman kerja 10 tahun diprediksi omset penjualannya sebesar 15.750.000 rupiah. Kemudian pertanyaan ketiga, jika diinginkan omset penjualan sampai 300 juta, perusahaan harus mencari karyawan tenaga marketing yang berpengalamannya berapa tahun? Yang berarti di sini kita konversikan dulu karena tadi dalam bentuk puluhan juta. 300 juta dibagi 10 juta sama dengan 30. Ya, yang 30 ini berarti adalah omset. Berarti Y-nya 30, 3,25 tambah 1,25 X. Berarti yang kita cari adalah X-nya. Kita pindahkan ke depan untuk X, 1,25 X sama dengan 30 dikurangi 3,25 dan X-nya diperoleh 21,4. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan perhitungan jika perusahaan ingin omsetnya 300 juta, perusahaan harus mencari karyawan yang berpengalaman di bidang marketing selama 21,4 tahun. Ya, jadi kalau misalnya perusahaan ingin dapat omset 300 juta, dia harus mencari tenaga marketing yang berpengalaman ya, yaitu 21,4 tahun. Kemudian untuk mengetahui seberapa kuatkah hubungan yang terjadi antara pengalaman kerja pegawai marketing dengan omset penjualan, kita bisa menggunakan rumus RXY ya, itu dengan data yang tadi sudah kita hitung, N sigma X dikurangi sigma X sigma Y dibagi dengan N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan, diakarkan semuanya, diperoleh RXY 0,818 dan menurut kategori yang referensinya dari Guilford itu dalam kategori kuat. Kemudian yang kelima, pertanyaan yang kelima adalah tentukan besarnya pengaruh. Untuk mengetahui besarnya pengaruh antar variabel atau pengaruh dari pengalaman kerja terhadap omset penjualan, kita bisa gunakan rumus koefisien determinasi. Bisa menggunakan rumus yang tadi di koefisien regresi ya untuk mencari besarnya pengaruh, atau bisa menggunakan rumus dari RXY ini ya kemudian dikuadratkan. Jadi hasil yang 0,818 dikuadratkan kali 100% sama dengan 0,67. Biasanya
dalam bentuk persen ya menjadi 67%. Jadi besarnya kontribusi pengaruh pengalaman kerja pegawai marketing terhadap omset penjualan sebesar 67%. Jadi jika digambarkan dalam sebuah model atau paradigma penelitian, pengaruh pengalaman kerja pegawai marketing terhadap omset penjualan ya. Di sini koefisien determinasinya adalah 67%. Sementara faktor epsilon atau faktor lain di luar dari variabel X atau pengalaman kerja sisanya dari 67%, itu sebesar 33%. Ya, itu faktor epsilon atau faktor lain, variabel lain yang mempengaruhi omset penjualan di luar dari pengalaman kerja. Kemudian yang kelima, kita hitung bagaimana uji hipotesisnya. Nah, untuk uji hipotesis seperti halnya di awal, kita tentukan dulu H1 dan H0-nya. H1-nya ini terdapat pengaruh positif, berarti menggunakan uji satu pihak atau one tail ya. H1-nya sama dengan 0 seperti biasa, tidak terdapat pengaruh. Taraf signifikasinya tadi menggunakan alpha 5% dengan degree of freedom-nya tadi N-2, N-nya 8 data dikurangi 2 sama dengan 6. Ya, untuk tabelnya diperoleh kita lihat di sini. Nah, untuk 6 sendiri satu pihak alfanya 0,05 diperoleh 1,943. 1,943 untuk tabelnya. Nah, ini kemudian kita cari T hitungnya, statistik ujinya dengan T hitung. Rumusnya R kali N dikurangi 2 dibagi 1 dikurangi R kuadrat. Sama dengan 0,818 dikali akar 8 dikurangi 2 dibagi 1,818 kuadrat. Sama dengan 3,487. Kemudian untuk kriteria ujinya, di sini kita bisa melihat T hitungnya 3,48 dan T tabelnya 1,943. Jelas T hitung lebih besar dari T tabel. Jika itu terjadi maka H0 ditolak. Nah, keputusannya H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti yang atas yang ditolak, yang diterima adalah H1. Artinya terdapat pengaruh positif pengalaman kerja pegawai marketing terhadap omset penjualan. Demikian materi yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.